Ketika ada ustaz yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, panjenengan mengikuti betul toh? Di masa terakhir nggak ngerti kok. Mengikuti kan? Mengikuti. Ketika ada ustaz yang mengatakan bahwa Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, kemudian respon dari beberapa pihak itu ada yang bahkan dengan keras mengatakan bahwa dia itu tidak bisa membedakan mana pemusik, mana penyair. Dia itu ingin menghalalkan musik atau negara Spanyol, bahkan ada sampai yang mengkafirkan. Nah, pertanyaan saya, ketika Ustaz Adi Hidayat itu mengatakan Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik, niku ada yang mengatakan dia tidak bisa membedakan antara penyair dan pemusik. Panjenengan kira-kira percaya betul bahwa UAH ini tidak bisa membedakan antara penyair dan pemusik? Sepakat betul? Betul atau sepakat? Betul. Naik rada tegas nih jawab. Kemudian apakah UAH itu juga sedang menghalalkan musik? Pertanyaannya, apakah sebelumnya musik itu haram? Nah, Bapak Ibu, para jemaah rahimahullah, kalau kita itu menjumpai situasi semacam ini, ketika ada seseorang yang kita kenal sebagai orang baik, orang soleh, siapapun itu, kemudian dia mengeluarkan suatu perkataan yang kita anggap itu sebagai perkataan nyeleneh, atau bisa jadi dia itu terjerumus kepada perbuatan yang kita anggap sebagai perbuatan salah, maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ternyata ada penjelasannya. Ada satu asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu mengatakan begini: la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhika su'an wa anta tajidulaha ilal khairi mahalla. Janganlah engkau berprasangka buruk kepada ketika mendengar kalimat yang keluar dari saudaramu, sedangkan engkau masih mampu membawa makna kalimat itu kepada kebaikan. Ini pedoman kita yang pertama. Jadi kalau kita mendengar ada saudara kita sesama muslim yang kita kenal sebagai orang baik, dan dia mengeluarkan suatu pernyataan yang pernyataan itu kita anggap sebagai pernyataan yang aneh, maka Umar bin Khattab mengatakan janganlah engkau itu terburu-buru berburuk sangka selagi engkau masih bisa membawa makna kalimat itu kepada makna yang baik. Sebenarnya ada seperti mangke. Kemudian yang kedua, ada seorang sahabat namanya Ibnu Qilabah. Saya tidak tahu apakah beliau itu sahabat atau tabi'in, agak bisa. Ibnu Qilabah, beliau itu mengatakan begini: idza balaghaka min akhika syai'un tukrihu, jika engkau mendengar sesuatu, jika sampai kepadamu sesuatu yang tidak engkau sukai dari saudaramu, faltamis lahu udhran jahdan, maka berupayalah untuk mencari uzur, mencari alasan pemaaf semampumu. Wa illam tajid udhran, dan jika engkau tidak dapat menemukan alasan untuk memaafkan dirinya, fakul li nafsika la'alla li akhi udhrun la'alamu,
maka berkatalah, ucapkanlah kepada dirimu sendiri, mungkin sekali saudaraku ini memiliki satu alasan yang tidak aku ketahui. Nah, dua riwayat ini menjadi satu pedoman bagi kita ketika kita itu menjumpai saudara kita sesama muslim terpleset kata-katanya atau terjerumus dalam perbuatan kesalahan, perbuatan khilaf. Pertama, kita berupaya memaknai kata-kata yang keluar dari saudara kita yang kita anggap salah itu pada makna yang lebih baik, bisa atau tidak. Kemudian yang kedua, kita berupaya untuk mencari alasan pemaaf. Oh, mungkin sekali dia itu terpleset karena alasan ini, karena alasan ini. Kalau kita tidak menjumpai alasan pemaaf, maka kita harus meyakini bahwa mungkin sekali dia itu memiliki satu alasan yang tidak aku ketahui. Begitu juga sikap kita ketika kita itu menjumpai kasus Ustaz Adi Hidayat tersebut. Ini sikap awal kita. Kasus pun di batas ngeten. Kita harus berupaya untuk memaknai kepada makna lain yang lebih baik. Nah, begitu juga ketika kita itu mendengar, ya, ada orang yang kita kenal sebagai orang soleh, tetapi dia itu misalnya melakukan sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang nyeleneh, maka kita harus berupaya untuk mencari uzur, berupaya untuk mencari alasan pemaaf. Contohnya, pimpinan misalnya, pimpinan Muhammadiyah, misalnya pimpinan Muhammadiyah kok tahu salat jamaah yang masjid, jangan langsung kita itu berprasangka buruk. Tetapi kita kemudian berupaya untuk mencari alasan pemaaf. Oh, mungkin sekali dia belum pulang dari kantor atau itu. Jangan langsung kita itu berprasangka buruk, tetapi mencoba mencari alasan pemaaf. Nah, ternyata dia itu belum pulang dari kantor, tetapi ternyata dia itu sudah pulang dari kantor. Ini tentu pakai masjid baru jamaah. Maka kita harus berupaya berkata kepada diri kita sendiri, mungkin sekali dia punya alasan yang tidak saya ketahui. Kamu nggak usah jadi kesetenan. Tapi agama itu membimbing agar kita itu bersikap husnuzon kepada saudara kita sesama muslim, termasuk kepada kasus surat pemusik di Kuwait. Bisakah kita itu membawa surat pemusik kepada makna lain? Sakit betul gitu. Nah, dicoba. Ketika Ustaz Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, saat ini awal dulu wonten ing surat Asy-Syu'ara menika wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghabun, dan para penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Alam taro kata Sunni, apakah engkau tidak melihat? Alam taro, terus saya betul kembali. Alam taro annahum fi kulli wadin yahimun. Apakah engkau tidak melihat bahwa mereka itu mengembara di setiap lembah? Wa annahum yaquluna la yaf'alun, dan mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Nah, ayat ini menceritakan tentang suatu komunitas di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga komunitas penyair. Penyair itu pada masa Nabi, mereka itu bagikan selebritis di zaman kita, bagikan apa istilah influencer, orang yang bisa menciptakan pengaruh sehingga mereka itu diikuti oleh banyak masyarakat.
mereka itu memiliki para fans, mereka itu menjadi idola. Itu kedudukan para penyair di masa Nabi. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang oleh Allah itu dicela, kecuali para penyair yang beriman dan beramal saleh. Jadi para penyair zaman Nabi itu adalah selebritas dan mereka itu influencer, pencipta opini. Mereka itu bisa memberikan pengaruh kepada orang banyak. Saat ini kira-kira kalau secara harfiah, makna secara harfiah itu kita tarik ke zaman kita, para penyair itu adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, yang mereka itu diikuti oleh para fans. Niku kira-kira wong sakniki do mudeng mboten? Saat ini pertanyaannya dibalik. Sekarang siapa komunitas yang mereka itu menjadi influencer, menjadi selebriti, bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang? Penyair atau pemusik? Sinten? Pemusik. Sehingga ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, itu beliau sedang dalam rangka memberikan makna kekinian yang bisa dipahami, bahwa para selebriti baik pada zaman Nabi maupun pada zaman kita saat ini, mereka itu adalah orang-orang yang diikuti oleh orang-orang yang sesat, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Tinggu gampang, maka beliau kemudian mengatakan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik. Tentu saja surat pemusik di sini harus diberi tanda petik, bukan makna secara hakiki. Jadi lah perlu awal dewe, awal dewe berpikir itu iso panjang, iso bijak, orang perlu awal dewe itu uber ganteng media sosial. Apalagi saling mengkafirkan. Bikin lucu, ada perang antar sesama muslim di media sosial, sedangkan saudara kita di Palestina sana, mereka sedang di dalam gempuran orang-orang Zionis, orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita mengawali kajian kita ini dengan drum band atau dikuoke, jadi saya yakin bahwa panjenengan itu bukan termasuk golongan yang mengharamkan musik. Musik itu hukumnya apa kalau begitu? Apa? Ubah? Ubah atau halal? Dalam Muhammadiyah tidak ada kedua hukum itu. Nah, jenengan buka HPT, HPT itu tidak memberikan hukum kepada musik itu dengan istilah mubah atau halal. Hukumnya apa? Siji sunnah, loro makruh, telu haram. Apa itu? Sunnah apa? Sunnah kalau misalnya musik itu mampu membangkitkan semangat juang kita untuk menegakkan agama Allah. Nah, dengan kerupuk drum band ini wau, niku saya loyo napa saya tahu kene mangan. Nek saya tak oke mangan, naik digo undur isi jaluk. Kita berarti digo memberikan dampak positif. Kemudian panjenengan semakin mempeng, semakin bersemangat berjuang melalui persyaratan Muhammadiyah. Nah, tapi kalau misalnya musik itu memberikan dampak yang negatif, menciptakan dorongan-dorongan untuk berbuat maksiat, maka musik itu menjadi haram. Nah, tapi kalau tidak memberikan dampak apapun,
tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan mudarat, maka Muhammadiyah mengatakan musik itu hukumnya makruh. Makruh itu berarti kalau suntik lu yang bersih ditindakkan apa ditoi? Jadi dolanan drum band itu buatan satu dino. Nah Bapak Ibu,